Halo, kembali lagi di podcast Inspirasi Desa, dari desa untuk Indonesia. Halo semuanya penonton podcast Inspirasi Desa, balik lagi nih. Hari ini mungkin kalian belum pernah lihat kali ya hostnya yang baru nih, belum pernah muncul di podcast Inspirasi Desa. Jelas lah belum pernah muncul. Kenapa? Karena kali ini GCD yang produksi podcast Inspirasi Desa lagi kolaborasi nih sama mahasiswa KKN UNS Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi kenalin, aku Salma, aku dari perwakilan mahasiswa KKN Universitas 11 Maret Surakarta yang hari ini akan manduin podcast Inspirasi Desa. Nah, ngomong-ngomong soal Universitas 11 Maret Surakarta, nah di sini aku punya kenalan nih sama-sama dari Universitas 11 Maret Surakarta juga. Mbaknya ini keren banget karena di usia yang muda mbaknya ini udah punya usaha sendiri, udah mulai usaha dari sejak ia di bangku kuliah. Nah, udah sama aku sekarang orangnya di sini. Halo Mbak Fiska. Halo, selamat sore teman-teman. Nah, perkenalkan saya Fiska Amanda Mulia. Jadi saya owner dari Brownies Lure. Halo Mbak Fiska, gimana tadi perjalanan ke sini? Capek ya? Seneng sih, soalnya mau ketemu sama teman-teman podcast. Podcast apa? Podcast Inspirasi Desa. Kita enggak itu tadi? Boleh. Nah, podcast Inspirasi Desa. Ini aja namanya? Iya, podcast Inspirasi Desa. Nama desanya berarti enggak? Enggak. Okay. Podcast Inspirasi Desa. Yang produksi dari Gumuk Kreatif Digital. Jadi ini dari Desa Giriroto. Pemuda-pemuda di sini yang bikin podcast ini. Nah, kali ini kolaborasi sama mahasiswa KKN UNS nih Mbak. Nah, karena Mbak Fiska dari UNS juga dan kebetulan punya usaha nih, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman di sini. Nah, boleh kan Mbak kita nanya-nanya sedikit nih tentang usahanya Mbak Fiska? Boleh banget dong. Nah, Mbak Fiska punya katanya usaha brownies nih tadi. Bener banget. Brownies apa tuh Mbak? Ya, jadi aku punya usaha brownies. Brownies ini tuh sudah ada sejak 2017, tepatnya saat aku mahasiswa semester 3. Udah lama ya Mbak berarti? Udah mau tahun kelima. Wah, besok tahun Desember. kelima. Udah banyak ini dong, udah banyak pelanggannya. Alhamdulillah. Jadi Brownies Lure ini jualan lebih kayak brownies sehat. Jadi kita mengganti bahan baku tepung terigu itu dengan tepung beras merah organik. Dan Brownies Lure ini mencoba menjual berbagai macam varian brownies. Jadi sebenarnya ya brownies tuh kalau dikulik-kulik itu jenisnya banyak. Ada brownies kukus, ada brownies panggang, ada brownies cookies, ada keripik brownies atau brownies chips. Terus ada bahan atau serbuk instan brownies kayak gitu. Itu yang kita jual. Terus nanti kalau momen-momen lebaran kita juga ada kue-kue kering biasa yang buat lebaran kayak gitu ya Mbak. Berarti ini beda dong dari brownies yang lain? Ya beda. Idenya dari mana nih Mbak awalnya? Kok bisa terinspirasi punya brownies yang apa tadi dari beras merah. Iya, dari beras merah organik. Jadi awalnya itu iseng gitu, pas masih semester 3 iseng ikut ada program dana hibah untuk mahasiswa yang punya usaha. Syaratnya kayak gitu. Jadi yang bisa keterima tuh yang bisa menghadirkan cash flow dana yang jelas, rancangan bisnis yang jelas gitu. Kira-kira dengan modal sekian bisa diputar buat beli apa aja, kembalinya kapan kayak gitu. Nah, terus aku ikutin coba-coba tuh. Nah, alhamdulillahnya lolos. Pertama dapat dana hibah 6.500.000. Wah, banyak tuh Mbak. 6.500.000 tuh, terus kemudian sebenarnya tuh buat mahasiswa gede banget loh 6.500.000 dikasih uang usaha kan. Iya, dan gak semua orang punya ide loh buat ini uang mau diapain ya 6.500.000. Nah, sebenarnya tuh aku juga cuma iseng bikin rancangan, tapi aku tuh belum bisa bikin brownies waktu itu. Oh, malah belum bisa bikin brownies, tapi udah ada idenya ya mau bikin karena, brownies. Karena ya ambisi aja pengen dapat dana hibah gitu loh. Gimana sih rasanya dapat dana hibah? Mahasiswa ya pengen dapat uang, pengen mulai usaha. Pengen mulai usaha tapi nggak pengen keluar modal gitu loh. Oh, benar. Biasanya mahasiswa kayak gitu. Ada itu kesempatan nyoba, iseng-iseng nyoba, ternyata berhasil. Nah, pas uangnya turun malah baru mulai belajar gitu loh bikin. Jadi ketika uangnya itu turun,
ada banyak orang atau banyak mahasiswa yang dapat dana hibah tapi uangnya tuh disalahgunakan gitu loh. Malah buat beli laptop atau buat beli HP atau bayar UKT dan lain-lain. Bayar UKT. Bener Mbak, kebutuhan mahasiswa tapi itu Mbak, bayar UKT. Tapi aku pikirnya, oh aku harus amanah dong. Ini uang dikasih cuma-cuma tapi kan syaratnya untuk diputerin ke usaha. Nah, mulai dari uang itu aku gunain buat beli kebutuhan jualan kue kayak gitu. Misalnya beli mixer, Bahan beli baku kayak gitu. bahan baku, beli oven dan lain-lain. Nah, terus mulai dari situ aku mulai belajar. Jadi uang itu juga aku gunain buat uang riset belajar. Nah, terus ya udah awal modalnya tuh dapat dari dana hibah kampus. gitu. Nah, terus itu sebenarnya masih biasa tuh jualan browniesnya tuh masih sama kayak brownies yang ada di pasaran. Yang penting udah bisa bikin enak dulu aja kayak gitu. Gak ada bedanya sih dulu pas awal-awal. Bikin sendiri kan ya Mbak berarti? Bikin sendiri. Nah, terus seiring waktu dapat masukan akhirnya Brownies Lur tuh bikin berbagai varian rasa. Oh. Jadi awalnya inovasi pertama tuh di varian rasa. Terus yang kedua seiring berjalan waktu, jadi kebetulan yang dapat dana hibah di UNS itu ada pas angkatanku tuh ada 80 anak. Tapi itu enggak tim ya Mbak, berarti perorangan sendiri, ya? Oh hibah perorangan. Tapi pas berjalannya waktu ternyata banyak yang nggak amanah. Oh. Jadi uangnya tuh entah kemana gitu loh. Nah yang amanah itu hanya beberapa orang lah, dari 80 tuh nggak sampai 10. Akhirnya mau ada lomba nih ke Batam. Dari Kemenristek Dikti waktu itu mau ada lomba ke Batam yang punya usaha dan usahanya jalan mau dikirim ke Batam. Nah aku memberanikan diri ikut gitu loh, padahal usahaku belum ada inovasinya saat itu. Memberanikan diri ikut, cuma menangnya aku tuh cash flow-nya tuh ada gitu loh, jelas gitu ada loh. Untungnya, ada perputaran uangnya ya? Pencatatannya tuh ada gitu loh. Nah jadi aku berani ikut gitu, bilang kan ini tema kegiatannya tuh tentang berbisnis kayak gitu. Nah, kan aku sudah menjalani bisnis dan cash flow keuangannya juga ada dan jelas gitu loh. Nah, terus dikasih masukan dosen, tapi kan brownies kamu biasa aja. Maksudnya itu sama kayak brownies agak agak nyakitin ya, kok browniesnya biasa aja. Nah, terus dikasih masukan, kamu harus bikin sesuatu yang berbeda kayak gitu. Terus akhirnya yang kedua tuh bikin yang bubuk instan ini sama. Jadi ini bubuk instan yang ada di depan itu tuh cara bikinnya gampang banget dan anti gagal. Jadi buat teman-teman dimanapun berada bisa bikin brownies kreasi kalian sendiri dan anti gagal. Caranya cukup kocok telur, terus masukkan apa-apa yang ada di sini dalam bubuk instan ini, kemudian tambahkan lelehan mentega atau minyak goreng, udah tinggal dikukus atau dipanggang. Gitu. Dan cocok nih buat yang malas-malas Mbak. Dan bahan bakunya itu dari tepung terigu aku ganti ke tepung beras merah organik karena dari kandungan nutrisinya itu jauh lebih baik kayak gitu. Biar membedakan juga dengan produk yang lain. Itu inovasi yang berarti yang tadi pertama kan varian rasa sama varian rasa ya. Kedua ada hadir bubuk brownies ini, ketiga bahan bakunya. Nah, yang keempat pas pandemi COVID-19 itu, jadi aku tuh punya toko kecil di depan rumah. Pas pandemi itu pasar aku down banget. Wah, kena imbasnya pandemi ya, sepi. Karena kan ada pembatasan aktivitas sosial. Iya, otomatis orang-orang nggak keluar dong, nggak jajan. Iya. Jadi aku tuh sangat mengandalkan yang namanya pasar offline. Pasar offline. Yang beli tuh ya tetangga sekitar atau orang-orang sekitar tokoku. Oh, atau kenalan-kenalan kali ya. Atau kenalan-kenalan bener banget. Atau teman-teman UNS. Oh, teman-teman UNS. Masih lingkungan UNS juga Mbak? Paling banter ya Solo Raya lah. Oh, Solo Raya. Pas pandemi COVID-19 itu jadi bener-bener drop banget pasar, down sampai hampir 2 bulan tuh pemasukan jelek banget gitu loh. Terus nggak mau kan lagi? Nggak mau kan di posisi kayak gini. Akhirnya kita gimana caranya harus bisa naik. Akhirnya kita bikin produk namanya keripik brownies. Oh, keripik brownies. Aku baru denger sih Mbak, keripik brownies. Jarang-jarang nih kayaknya. Browniesnya itu dibikin keripik. Keripik itu dipanggang dengan teknik pemanggangan tertentu sampai kadar airnya tuh 3-5%. Iya. Kalau kadar airnya 3% tuh kan rendah banget ya. Nah, karena rendah jadi keripik brownies ini bisa tahan lama 4 bulan tanpa bahan pengawet. Nah, karena umur simpannya panjang, terus kemajuan teknologi digital sekarang mendukung ya, alhamdulillah dari situ justru bisa dikirim ke berbagai
daerah di daerah di Indonesia. Indonesia. Pas pertama kali launching tuh ternyata responnya tuh bagus. Jadi alhamdulillah gara-gara keripik ini malah brownies lur tuh bisa ke pasar online juga, nggak offline lagi gitu. Ke online Jadi itu, buka jalan buat jualan online ya malah. pandemi itu jadi berkah juga buat brownies lur. Bener-bener. Jadi pas pandemi ini malah udah kirim keripik brownies lur itu ke berbagai daerah di Indonesia. Jadi Jawa itu hampir seluruh Jawa pernah, Sulawesi pernah, Kalimantan pernah, Sumatera banyak nih, pernah. Itu aku highlight juga di Instagram brownies lur, ada pengiriman ke Jawa atau luar Jawa. Berarti buat teman-teman mungkin yang mau beli bisa ini ya, bisa dikirim bisa kemana-mana udah bisa ya brownies Bisa. lur. Yang keripiknya itu sama yang mungkin bubuk brownies karena tahan lama. Nah lanjut Mbak, dari tadi kan awalnya hibah ya berarti, hibah perorangan. Tapi kan hibah tadi kan Mbak Fiska juga bilang kalau misalnya ada pencatatan keuangannya, cash flow-nya jelas. Nah cash flow-nya jelas tapi kalau nggak ada pembelinya kan berarti dari mana gitu? Yang belinya awalnya dari mana Mbak kira-kira? Kalau pembelinya Mbak Fiska ada kemarin. dong. Biasanya Iya, kalau kita karena tuh ada cash flow-nya pasti ada pembelinya dong, makanya kalau nggak ada nawarin ke pembeli teman-teman. itu pasti nyatet. Oke, jadi awalnya ya, aku tuh awalnya pakai strategi marketing gitu, strategi marketing ala aku sendiri, ala mahasiswa. Ala mahasiswa. Jadi sedikit cerita ya. Boleh banget Mbak. Pas Biar awal- bisa menginspirasi iya. teman-teman yang lain. Pas awal dapat dana hibah, terus aku riset tuh, belajar bikin brownies, udah Cari-cari gimana marketingin brownies mungkin. pertama kali itu cari resepnya dulu, Oh, udah resepnya nyoba. Oh, aku udah merasa percaya diri nih browniesku bisa dijual. Tapi aku tuh juga dilema, gimana caranya biar orang-orang mau beli. Karena kan brownies udah banyak banget ya. Iya, banyak banget. Ada brownies A, B, C, banyak Iya, banget Mbak. Bahkan orang tuh ingetnya kalau brownies tuh biasanya brownies Amanda. Oh iya benar. Terus di Itu cukup di mana-mana ada sih. Terus di Karanganyar tuh ada brownies cinta. Nah, gimana caranya aku dulu sedikit informasi, aku kuliah di UNS tuh pendidikan sejarah. Gimana Gak caranya? linear ya Mbak. Aku seorang mahasiswa jurusan pendidikan sejarah, bukan anak gizi atau anak yang masak-masak tuh apa sih? Jurusan kayak gitu. Tata boga. Tata boga. Gimana caranya aku jualan kue biar laku? Itu juga sempet dilema. Jadi aku tuh mikir dulu gimana ya caranya. Terus aku ikut kegiatan seminar kayak gitu, sesi sharing. Pelatihan. Bener banget. Nah itu aku dapat banyak insight gitu, banyak cerita-cerita. Aku terinspirasi yang pertama itu dari kisahnya Om Bob Sadino. Oh, Bob Sadino. Ya, pengusaha nyentrik Indonesia itu dia kan dulu lama hidup di Belanda, terus memutuskan pulang ke Indonesia untuk berwirausaha. Nah, Om Bob itu yang mempopulerkan telur negeri yang kulitnya coklat itu loh. Oh, Jadi orang Indonesia dulu malah tuh, baru tahu aku. jadi orang Indonesia dulu tuh konsumsi telur itu telur yang kulitnya putih atau telur kampung kalau sekarang. Telur ayam kampung. Nah itu kan pasti Om Bob juga mengalami kesusahan gimana caranya jualan telur. Telur itu baru gitu loh untuk masyarakat Indonesia. Nah dia menerapkan strategi marketing, bilang kalau misalnya beli telur di Om Bob Sadino, dalam 1 kilo ada yang pecah satu aja itu diganti utuh 1 kilo. Bayangin kan 1 kilo ada 16 ya rata-rata. Pecah satu Dapat 16. bikin 16 lagi. Berarti tambah banyak ya kalau Iya. pecah satu. Makanya terus Om Bob itu kalau ibu-ibunya cerewet sengaja tuh dikasih Yang telur pecah. Seneng banget dong. Zaman dulu kan belum sosial media belum semarak itu ya. Iya, belum viral, belum bisa viral. Orang-orang tuh percayanya dari mulut ke mulut. Omongan-omongan, cerita-cerita, gosip-gosip biasanya. Nah namanya udah orangnya cerewet, terus dikasih telur 16 biji seneng banget dong. Cerita-cerita mending beli di situ aja, pelayanannya bagus loh, dijamin banget kualitasnya, bahkan pecah aja diganti utuh kayak gitu. Nah terus habis itu strategi marketing pertama yang coba aku pelajari dari Om Bob. Yang kedua itu aku terinspirasi dari yang punya Primagama. Primagama tempat les ya? Tempat les bener banget. Nah yang punya Primagama itu dulu adalah seorang mahasiswa juga. Jadi Primagama itu didirikan oleh seorang mahasiswa yang belum lulus kala itu. Nah itu beliau kuliahnya di UGM sama UNY. Beliau bersama teman-temannya berkolaborasi nih untuk mendirikan les-lesan Primagama. Tentor-tentornya adalah mahasiswa UGM dan UNY. Ternyata pas buka berbulan-bulan itu nggak ada siswa yang mau les di Primagama. Malah nggak mau. Padahal kan tentornya kan terpercaya dari universitas ternama di Indonesia. Nah, terus beliau sadar nih, oh
ini sepertinya ada yang salah dengan strategi marketing. Kenapa orang-orang nggak mau nggak les di sana? les di situ. Terus beliau berpikir menganalisa orang Indonesia itu sukanya apa sih? Oh, orang Indonesia tuh suka banget sama yang namanya gratisan. Nah, Aku juga suka Mbak gratisan. semua suka ya, apalagi gratis ongkir. Iya, gratis ongkir kayak gitu suka. Nah, terus beliau tuh mikir, oh bikin pengumuman les di Primagama itu gratis 1 atau 2 bulan gitu. Syaratnya cuma melakukan pendaftaran. Otomatis orang-orang rame berbondong-bondong datang ke Primagama buat daftar les gratis itu. Sama beliau itu disengaja. Jadi setiap ada yang daftar tuh dikasih waktu 5 sampai 10 menit untuk diwawancarai gitu loh. Kayak cuma nama, umur, rumah, sekolah di mana. Akhirnya tuh menimbulkan antrian sampai ke jalan-jalan. Antrian orang-orang yang mau daftar les gratis itu. Nah, orang-orang lihat dari jalan mikirnya gini, gila ya les-lesan baru kok udah seramai Rame, itu kayak gitu. banyak Terus yang minat. ternyata pas les gratis itu pelayanannya memuaskan. Akhirnya mereka lanjut les, terus semakin terdengar, Primagama semakin besar. Nah, semakin besar hingga sampai sekarang setahu saya Primagama itu cabangnya di setiap kota ada. Iya sih, bener-bener. Udah terkenal juga Primagama. Yang terakhir itu strategi marketing yang coba saya pelajari itu dari dosen saya sendiri. Jadi dosen saya juga sama-sama jualan kue. Terus udah bagi-bagi tester tuh ke prodi, dosen-dosen di prodi. Terus semua tuh ngasih feedback, enak Pak, ini menjual banget kuenya kayak gitu. Akhirnya dosen saya tuh nitipin kuenya itu ke pusat oleh-oleh. Ternyata toko pusat oleh-oleh. oleh-oleh Solo. Ternyata pas dititipin ditolak sama ibunya. Nah, dosen langsung mikir, ya ampun padahal cuma dititipin aja kok Kuenya, browniesnya. kuenya itu kok nggak mau gitu loh. Akhirnya dosenku mikir buat nerapin strategi marketing. Jadi dosenku tuh nyuruh anak-anak kecil buat datang ke sana beberapa hari kemudian bawa bungkus roti dosenku. Anak-anak kecil tuh bilang, "Bu, aku mau beli ini dong." Oh, nggak ada deh. Besoknya lagi ada anak kecil lagi datang sampai 3 kali. Akhirnya 1 minggu kemudian dosen balik lagi tuh datang ke sana, "Bu, mau nitipin kue ini dong." Oh iya ya Pak, kemarin banyak dicari. Nah itu Wah, langsung jadi dia mau ikutan jualan kuenya ya. bener banget. Jadi itu 3 kisah yang menginspirasi aku untuk apa yang bisa aku lakukan gitu. Strategi marketing apa yang tepat agar browniesku ini mampu terjual. Terus aku mikir terus aku tuh punya kekuatan, punya privilege satu mahasiswa UNS. Nah terus aku punya dosen-dosen nih, dosen itu kan secara ekonomi itu apa ya, sejahtera lah ya bisa dibilang kayak gitu. Akhirnya aku memberanikan diri tuh nawarin ke dosenku dulu. Oh berarti jualan ke dosen. Pertama tuh dosen Gimana yang tuh, mengajar Mbak? aku. Jadi aku chatin, aku minta bantuan, bilang saya Fiska Amanda, mahasiswa UNS semester 3. Mohon bantuannya Bapak, Ibu, saya sedang merintis usaha. Wah berani banget Mbak. Tolong dibeli produk saya kayak gitu. Dosen kasihan dong. Itu dosenku aja aku chat itu pada beli semua. Ada yang beli 2, 3, ada juga sih yang 1. Tapi profesorku tuh langsung beli 20. Wah. 24 apa ya. Nah itu dari dosenku aja itu laku hampir 50. Pas total satu prodi itu semua dosen aku chat. 50 brownies. 50 loyang brownies kukus Wah waktu baik itu. banget. Terus aku mikir lagi, dosen di UNS banyak nih. Habis itu aku ngecat dosen-dosen sebelah karena aku dari pendidikan sejarah itu kan fakultas keguruan. Nah fakultas keguruan itu ada belasan prodi, itu semua aku chat. Semua aku chat, dosen fakultasku habis, fakultas lain, sampai semua fakultas di UNS itu pernah aku chat. Jadi aku tuh bilangnya aku mahasiswa UNS dan itu sering menimbulkan kesalahpahaman. Dosen tuh mau beli ngiranya karena aku mahasiswanya. Ternyata bukan. Bukan, tapi kan mahasiswa UNS. Iya mahasiswa UNS bener sih, masih mahasiswanya ya. Iya, karena chatku rancu sih, saya mahasiswa UNS semester 3. Nah mereka langsung berspekulasi kalau aku mahasiswanya. Jadi sering banget pas di kelas dosen-dosen tuh nanya gitu loh, yang namanya Fiska mana yang jualan Ditanyain ya, brownies? dicariin ya pasti. Kebetulan aku punya teman di sana, temanku bilang bukan mahasiswa sini Pak, dari fakultas lain. Lain. Terus dosennya chat tuh, ternyata kamu bukan mahasiswa saya ya.
Mbak, iya Pak, hehehe, kayak gitu aja sih. Itu dulu pengalaman strategi marketing yang coba aku lakukan. Alhamdulillah selama 3 bulan itu aku ngechatin dosen UNS sampai habis. Itu tiap harinya tuh brownies school aku 30 sampai 50 dan itu nggak aku sia-siakan, selalu aku bikin story terus-terusan. Biar rame kan ya, bener-bener. Orang-orang yang lihat tuh kayak langsung mikirnya gila, padahal baru baru jualan brownies kok udah selaku Lama itu. Terus bener-bener. akhirnya aku tuh nggak pernah nawarin ke teman-temanku. Teman-temanku otomatis langsung Ikut penasaran, beli. Iya, penasaran kan. Terus kemudian beli-beli kayak gitu. Gara-gara itu strategi marketing yang coba Banyak dibeli aku dosen, di storyin rame, ya, bener Mbak. nggak bisa ditiru plexer sih, tapi semoga bisa menjadi inspirasi. Kira-kira nanti teman-teman di rumah udah punya bisnis tapi kurang apa ya lancar penjualannya. Nah itu perlu strategi marketingnya yang apa ya, yang nampol lah. Nah itu nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke Mbak, tadi kan udah diceritain nih awal-awalnya itu nge-PC-in dosen, nge-WhatsAppin satu-satu, jualan. Berarti itu masuk ini gak sih susah-susahnya jualan dulu? Iya pernah juga sih ada duka lebih dari itu gitu loh. Apa tuh Mbak? Boleh diceritain? Pernah. Biasanya maksudnya aku kan belum tentu mengalami ya karena aku belum punya usaha. Pernah kena fitnah juga, urusannya sampai ke kantor polisi juga pernah. Fitnah gimana tuh Mbak? Ya kan waktu itu pas laris-larisnya tuh banyak uang kan. Terus tuh kayak ada yang nggak suka, biasa kan orang kan ada yang suka, ada yang Iri. enggak. Terus pernah difitnah nyolong uang kayak Nyolong. gitu. Ya ampun. Berarti itu masuk susah-susah ya Iya, jualan. masuk susah-susahnya. Berarti apa namanya untuk bangkit dari susah-susah kayak gitu gimana Mbak? Untuk bangkit selalu inget sih. Jadi di dunia ini nggak ada yang abadi. Senang itu juga nggak bisa senang terus tuh nggak. Iya, Sedih benar. juga sedih terus Ada tuh naik nggak. turunnya ya Mbak. Jadi ya udah menyikapi kesenangan sama kesedihan tuh sewajarnya aja. Kalau lagi senang ya senang, ya senang ikut senang tapi nggak yang sampai berlebihan banget. Biasanya kalau berlebihan tuh nanti jatuhnya akan sedih gitu loh. Nah terus kalau sedih juga oh ya udah harus bangkit kayak gitu. Sama mungkin dukanya ya pasti kalau jualan tuh banyak penolakan ya. Itu jelas. Penolakan. Maksudnya walaupun Saya pas di dosen-dosen WA, maaf Mbak saya gak mau Iya. kayak gitu. Walaupun mayoritas banyaknya yang beli, tapi tetap ada yang nggak beli kayak jawabannya anak saya juga bisa kok Mbak bikin brownies sendiri kayak gitu. Wah. Tetap ada sih. Tapi kan browniesnya beda Pak. Iya, tapi tetap ada, namanya orang kan karakternya masing-masing ya. Beda-beda. Nggak mungkin semua mau dengan apa yang kita jual tuh, nggak juga. Pasti ada penolakan. Nah itu tergantung pinter-pinternya kita gimana. Nah kalau mau jualan ya harus siap juga dengan penolakan sama penerimaan. Kalau dulu sih dikasih tips dosen ya. Jadi gini, kita bikin target. Misalnya aku bikin target sehari aku harus ditolak 20 orang. Nah nanti itu aku jadi semangat gitu. Pas nawarin ada yang nolak, itu aku seneng. Alhamdulillah targetku berkurang 1 kayak gitu. Jadi nggak beban. Oh iya, Kadang tuh orang benar juga. kalau ditolak tuh kayak langsung down gitu loh, kok nggak ada yang mau beli ya kayak gitu kan. Padahal tuh biasa. Harusnya kalau kita, makanya kita bikin target, oh hari ini aku harus ditolak 25 orang. Pas ada 1 orang nolak tuh seneng banget gitu. Alhamdulillah kurang 24. Ada lagi yang nolak, alhamdulillah kurang 23. Pas ada yang beli tambah senengnya. Jadi yang ada tuh hanya rasa bersyukur. Itu dulu masukan dari dosen tuh kayak gitu. Wah ini banget ya, banyak apa ya pelajaran-pelajaran dari dosen banyak yang diterapin Iya. di apa di usahanya Mbak Fiska nih. Ya enaknya memulai pas kita masih muda tuh di situ. Kalau kita mulai pas saat usia kita muda, apalagi pas masih mahasiswa, ketika kita gagal itu banyak yang support gitu loh. Dan lingkungan tuh melihat kita kalau kita gagal tuh pasti mikirnya gini, oh wajar masih anak-anak, masih kecil lah atau masih Masih muda. mahasiswa, masih muda. Terus pasti kalau kita gagal, misalnya ya amit-amitnya usaha kita gagal, itu orang tua tuh masih mau bantu support. Beda ceritanya kalau kita baru mau memulai usaha pas udah tua, ketika gagal semesta tuh akan menilai beda gitu loh. Udah tua kok nggak berhasil kayak gitu. Terus masa mau masih dapat support orang tua kan juga mungkin kurang enak gitu loh. Beda kalau masih muda. Benar banget. Berarti kemarin-kemarin itu waktu awal-awal masih mahasiswa jualan kayak gitu, itu bagi waktunya gimana Mbak biasanya? Kan Itu. ya karena baik tugas mungkin apa ya? Ya tugas kuliah, ujian Iya. segala macem. Iya sih. Kan ikut hibah juga, hibah pasti kan nyusun proposal kayak bahkan gitu. 3 kali dapat hibah.
3 kali ya ampun. Yang pertama 6,5 juta, yang kedua 10 juta, yang ketiga 5,5 juta. Gede-gede banget Mbak. Jadi itu gimana bagi waktunya tuh Mbak? nah, gimana ya? Aku kalau Karena kadang ditanya mahasiswa kayak aduh gak sempet nih besok masih ada deadline tugas ini, aduh gak sempet besok masih ada ujian A, B, C kayak gitu. kalau ditanya bagi waktunya gimana, sebenarnya kurang pas menjawabnya. Biasanya mahasiswa tuh lulusnya 4 tahun ya, aku 5,5 tahun. Jadi kayak mau ngasih tips waktu tuh bagi waktunya tuh gimana tuh kayak takut gitu. Gak apa-apa Mbak, mungkin bisa diceritain dulu gimana? Mungkin pagi kuliah, sore jualan atau Iya, pagi biasanya gimana? kuliah, habis itu nanti pulang kuliah tuh waktu itu pas awal-awal ngacetin dosen. Terus nanti sore sampai malam itu bikin. Sebelum kuliah itu didistribusikan ke dosen kayak gitu. Berarti 24 jam apa istirahatnya sedikit dong Mbak? Iya, pas awal-awal istirahatnya sedikit, tapi pas lama-lama ada pemasukan, terus nge-hire orang gitu loh. Oh. Maksudnya dipercayakan ke orang, karena kalau kayak gitu terus ya lama-lama kuliahnya nggak fokus. Memang untuk bisnis tuh awal-awal kita perlu effort yang lebih sampai bisnis kita itu apa ya udah bisa istilahnya itu Settle kali ya, di independen. settle atau dialihkan kepercayaan ke orang kayak gitu. Tapi tetap kita mantau. Tinggal cek mungkin Iya. kayak gitu ya. Bener banget. Oke. Nah, aku mau tanya sedikit nih dari yang tadi kan awalnya hibah terus ikut lomba-lomba. Nah, kayak gitu habis itu bikin Instagram atau sebelumnya udah sambil bikin Instagram tuh Mbak? Buat ngembangin usahanya kan pasti. Sebelumnya udah bikin Instagram, jadi tuh aku tuh dulu usaha tuh modal nekat aja, foto-fotonya Modal pun nekat. jelek. Masih kalau teman-teman mau cek ya sosial media Brownies Lure dari 2017 tuh postingannya nggak ada yang aku hapus, foto produknya juga jelek, serba jelek lah. Tapi aku nekat gitu. Tapi aku berprinsip harus berprogres gitu. Nah pas awal-awal tuh aku mau nge-hire fotografer buat ngefoto produk bagus juga masih sayang uang. Biasanya mahasiswa kan kayak gitu ya. Iya, hitung-hitungan banget ini uangnya nanti buat ini buat ini Iya. kayak gitu. Saya kebutuhannya kan banyak, kuliah, terus tugas-tugas kuliah, uangnya tuh karena aku gini, motivasiku untuk berwirausaha saat itu dulu adalah pengen mandiri finansial. Jadi uang hasil usaha itu aku dedikasikan untuk membiayai hidupku dan membiayai kuliah. Jadi dari situ. Pengen banget Mbak. Nah pas awal-awal tuh mau bayar jasa fotografer tuh aku sayang. Nah yang aku lakukan adalah aku ikut lomba-lomba. Aku ikut lomba rancangan bisnis. Terus aku kan ngerekrut teman-temanku buat jadi anggota. Nah teman-temanku yang aku jadiin anggota itu biasanya aku pilih yang jago ngefoto atau ngedesain. Jadi mereka aku kasih tugas tolong fotoin atau tolong bikinin desain yang bagus buat diisi di Instagram Brownies Lure, karena bisnis plan pun ada penilaian dari situ kayak gitu. Jadi gitu. Itu sekali mendayung 2 pulau, ikut lomba, dapet tim, terus dapet apa ya orang yang mau Relasi-relasi. membantu untuk mengembangkan sosial media Brownies Lure kayak gitu. Nah, dari yang tadi berarti kan ikut organisasi nggak sih Mbak waktu kuliah atau kayak gimana? Kuliah itu Belajar organisasinya lewat lomba-lombanya berarti? ya waktu kuliah kalau di kampus itu nggak ikut organisasi, cuma aku ikut organisasi di luar kayak organisasi mahasiswa wirausaha se-Indonesia. Jadi itu organisasinya banyak, Mbak, komunitas. organisasinya itu anggota dan pengurusnya itu mahasiswa, tapi bukan hanya dari UNS, tapi dari seluruh Indonesia ada 104 perguruan tinggi. Wih, Yang ikut di situ. kenalannya banyak Mbak. Ikut promoin juga Iya, kayak gitu. alhamdulillah banyak. Terus yang kedua ikut gerakan kewirausahaan dari Kementerian Koperasi, organisasinya itu, sama ikut lomba-lomba. Sebenarnya dari lomba itu juga bisa belajar organisasi kan. Kebanyakan lomba-lomba yang aku ikut itu aku selalu jadi ketuanya. Nah, saat jadi ketua kita belajar tentang leadership, gimana cara mengarahkan tim kita, kayak gitu sih. Nah, balik lagi dikit kali ya Mbak ke distribusi produk tadi. Berarti udah mulai pas lomba-lomba itu udah mulai distribusiin produk yang jauh-jauh belum sih Mbak? Pas lomba itu belum. Jadi pas lomba itu sosial media itu sifatnya untuk promosi secara online, tapi transaksinya tuh terjadinya offline gitu loh. Jadi gimana ya? Penjualannya itu tetap offline, cuma promosinya online. Jadi manfaat dari sosial media saat itu tuh seperti itu. Nah, baru pas pandemi COVID-19 itu baru mendistribusikannya secara online
Berarti belajarnya malah baru pas kemarin COVID ini. Iya, Bisa COVID. belajar distribusiin barang. Kan kalau brownies kita kan ngirimnya gimana, pakai paketnya apa Iya. kayak gitu. Itu malah baru. Itu pas pandemi. Jadi kami coba menanamkan mindset pandemi itu bukan sebagai sebuah penghalang, karena kalau kita menganggap pandemi sebagai sebuah penghalang, kita tuh kayak dikurung dalam tembok besar. Bahkan banyak orang yang sebenarnya udah punya ide bisnis yang bagus, tapi mau direalisasikan tuh takut, pandemi nih, kayaknya nggak dulu. Padahal pandemi di Indonesia itu 2 tahunan ya. Kalau 2 tahunan kita nunggu terus ya kita nggak dapat apa-apa. Nah itu yang nggak mau jangan sampai terjadi dalam Brownies Lure. Makanya Brownies Lure tuh berpikir untuk tidak menjadikan pandemi sebagai penghalang, tapi menjadikan pandemi sebagai tantangan. Jadi kita pengen tertantang, pandemi nih bisa tetap jualan tuh bisa. Caranya pasti dengan cara yang lainnya. Cara yang lain tadi bikin keripik brownies. Wah keren banget nih Mbak. Ini mungkin salah satunya bisa aku contoh kali ya. Kalau pandemi tuh jangan dijadiin hal-hal yang malah bikin down, tapi harus malah bikin kita up sendiri. Iya. Nah mungkin terakhir kali ya, ada ini gak sih Mbak, ada closing statement buat teman-teman mahasiswa yang masih di bangku kuliah juga, kira-kira mau buka usaha awalnya dari mana, atau pesan-pesan buat mereka gimana? Oke. Jadi kalau dari saya, kedepannya itu akan ada fenomena-fenomena yang nggak terduga. Contohnya pandemi kan nggak bisa kita prediksi ya. Iya, tiba-tiba kuliah online, tiba-tiba kuliah dari rumah. Dulu kan kita nggak ada yang tahu bahwa dunia itu akan mengalami pandemi. Nah, makanya untuk menghadapi situasi seperti itu, kita itu sebagai seorang manusia harus pandai beradaptasi. Jadi pernah saya baca artikel katanya orang yang beruntung hidup di dunia ini adalah orang yang pandai beradaptasi. Hal ini bisa kita lihat ya dari Nokia. Nokia waktu kita masih kecil itu kan sangat booming, dan sekarang merek HP yang lama. Sekarang Nokia kan hilang ya di pasaran karena nggak mau beradaptasi. Soalnya pasar pas dimasuki oleh Android, Nokia malah kekeh dengan sombongnya bilang aku nggak mau beralih ke Android. Nah, makanya Nokia hilang di pasaran. Dalam bisnis juga gitu. Tidak hanya dalam hidup kita harus pandai beradaptasi, dalam bisnis kita juga harus pandai beradaptasi. Mungkin itu. Mungkin itu bisa dijadiin ini ya buat teman-teman semua, kalau misalnya mau usaha jangan lupa untuk siap-siap beradaptasi dengan lingkungan usaha yang baru gitu. Terus misalnya ada buat penonton mungkin yang mau beli Brownies Lure gimana Mbak? Bisa banget. Kalau mau beli Brownies Lure silahkan kunjungi sosial media Brownies Lure di Instagram @brownieslure. Nanti di situ ada link Linktree di bio Instagram gitu ya. Itu nanti klik di situ aja untuk pemesanannya. Berarti harapannya ke depannya semoga Brownies Lure apa nih Mbak? Semakin berkembang. Jadi keinginan saya itu ke depannya pengen Udah banyak punya ide-ide baru, mungkin inovasi baru buat Brownies Lure. pengen punya kafe, mesti kafe yang buat nongkrong gitu. Kan kalau coffee sama brownies tuh cocok gitu. Iya, pengen cocok ke depannya bener-bener. kayak gitu sih. Pengembangan nextnya itu mau ke arah situ. Oke, aku doain Mbak semoga Brownies Lure nanti bisa buka kafe bareng sama kopi kayak gitu. Pokoknya jangan takut untuk memulai, itu aja. Itu. Buat teman-teman mahasiswa yang lain nih, berarti bener nih kita jangan takut buat memulai. Jadi walaupun berarti kayak aku juga walaupun udah semester 7 gak apa-apa ya Mbak. Berarti belum telat ya? Gak ada yang telat. Oke, jangan takut untuk memulai. Oke, terima kasih Mbak Fiska udah datang ke podcast Inspirasi Desa hari ini. Semoga apa yang diceritain, apa yang udah kita sharing-sharing nih hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman penonton podcast Inspirasi Desa. Udah gitu aku mau bilang apa lagi ya, semoga Mbak Fiska Brownies Lure-nya laku terus, semakin berkembang. Apa yang diharapkan tadi bisa tercapai untuk Brownies Lure. Oke. Sekian dari podcast Inspirasi Desa hari ini. Jangan lupa buat teman-teman penonton podcast Inspirasi Desa untuk like, komen, dan subscribe di video ini. Jangan lupa juga boleh buat nyalain lonceng karena biar tahu apa aja update dari YouTube-nya Gumu Kreatif Digital. Oke. Aku Salma dan ini Mbak Fiska. Terima kasih sudah menonton podcast Inspirasi Desa, dari desa untuk Indonesia. Yeay.